Sejarah selalu mencatat ketegangan antara rakyat dan pemerintah. Ketika kekuasaan berubah menjadi tirani, rakyatlah yang menanggung luka, dan dari sanalah lahir kisah perlawanan. Sinema kemudian menjadi medium penting untuk merekam sekaligus merefleksikan pertarungan ini. Film bertema rakyat melawan pemerintah bukan sekadar tontonan aksi, melainkan cermin atas kenyataan, hukum yang menindas, aparat yang represif, serta keberanian rakyat untuk bangkit. Dari distopia futuristik hingga kisah sejarah. Maka dari itu, film mengingatkan kita bahwa keadilan dan kebebasan tidak pernah datang dengan mudah, melainkan harus diperjuangkan. Berikut adalah beberapa film tentang perlawanan rakyat terhadap pemerintah yang tolol. Film V for Vendetta adalah alegori politik yang mengupas bagaimana kekuasaan totaliter menciptakan kengerian lewat ketakutan. Berlatar di Inggris distopia, film ini memperlihatkan rezim yang menggunakan media, militer, dan ideologi demi menundukkan rakyat. Sosok bertopeng Guy Fawkes, V, hadir bukan sekadar sebagai vigilante, melainkan simbol gagasan bahwa ide tidak bisa dibunuh. Esensi film ini terletak pada benturan antara ketakutan yang dipelihara oleh pemerintah dengan keberanian yang tumbuh di hati rakyat. Melalui V, film ini menunjukkan bahwa perlawanan sejati bukan semata aksi kekerasan, tetapi keberanian mempertanyakan legitimasi kekuasaan. Adegan peledakan gedung parlemen menjadi representasi tentang runtuhnya simbol otoritas yang korup. Penonton diajak merenung, seberapa jauh pemerintah berhak mengatur kehidupan warga, dan kapan warga harus menarik batas untuk melawan? Secara filosofis, V for Vendetta menyinggung konsep kontrak sosial ala Hobbes dan Rousseau. Hobbes menekankan perlunya negara kuat demi keteraturan, tetapi film ini menyoroti sisi gelapnya. Negara yang terlalu kuat justru melahirkan tirani. Rousseau, sebaliknya, mengingatkan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat. Pertarungan V melawan rezim totaliter adalah refleksi pergeseran kedaulatan itu. Yang membuat film ini abadi adalah bagaimana ia meresonansi zaman. Masker Guy Fawkes kemudian dipakai gerakan nyata seperti Anonymous dan Occupy Wall Street sebagai simbol perlawanan. Artinya, film ini tidak berhenti di layar, tetapi menjelma menjadi inspirasi global untuk melawan hegemoni politik dan ekonomi. Berdasarkan novel Victor Hugo, Les Miserables menempatkan rakyat kecil Prancis sebagai pusat cerita. Film ini bukan hanya drama musikal, tetapi juga refleksi tentang penderitaan sosial akibat ketidakadilan struktural. Pemerintah digambarkan sebagai institusi yang gagal memberi ruang bagi kaum miskin, melainkan menindas mereka melalui hukum, pajak, dan aparat. Tokoh Jean Valjean adalah simbol transformasi moral, seorang mantan narapidana yang mencoba hidup baru tetapi terus dikejar oleh hukum yang kaku. Sosok Inspektur Javert mewakili pemerintah, keras, tak kenal ampun, percaya pada aturan tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Ketegangan antara Valjean dan Javert adalah potret benturan antara keadilan moral dan hukum represif. Adegan pemberontakan rakyat muda di barikade menjadi inti perlawanan dalam film ini. Meski mereka kalah secara militer, perlawanan itu melambangkan suara yang tak bisa dibungkam. Victor Hugo menulis novel ini untuk menggugah kesadaran sosial, dan film adaptasinya meneruskan warisan itu. Dari sudut pandang politik, Les Miserables menggambarkan keterputusan antara negara dan rakyat. Negara yang menolak mendengar suara miskin akhirnya memantik pemberontakan. Tema ini relevan lintas zaman. Ketika ketidakadilan dibiarkan, rakyat pasti menemukan caranya untuk melawan, meski dengan darah dan air mata. Berlatar dunia beku pasca bencana iklim, Snowpiercer menggambarkan satu-satunya sisa umat manusia hidup di dalam kereta raksasa. Kereta itu menjadi miniatur masyarakat dengan sistem kasta, kelas atas di gerbong depan, kelas bawah terkungkung di gerbong belakang. Pemerintah dalam film ini adalah Wilford, pencipta kereta,
yang mengatur hidup mati semua orang dengan dalih keseimbangan. Film ini adalah metafora tajam tentang kapitalisme ekstrim. Kaum elit hidup dalam kemewahan, sementara rakyat jelata dipaksa memakan protein bar yang menjijikkan. Ketika pemberontakan pecah, perjalanan menuju gerbong depan menjadi simbol revolusi kelas. Setiap pintu yang terbuka memperlihatkan absurditas sistem sosial yang dipelihara oleh pemerintah. Kereta. Yang menarik, film ini menolak akhir yang idealis. Curtis, pemimpin pemberontakan, akhirnya menyadari bahwa revolusi pun bisa diperalat oleh kekuasaan. Snowpiercer menyingkap paradoks. Perlawanan rakyat seringkali berakhir melahirkan struktur baru yang sama represifnya. Hanya melalui kehancuran total, lahir kemungkinan kebebasan. Analisis politiknya jelas. Pemerintah yang mengklaim menjaga keteraturan seringkali hanya mempertahankan dominasi elit. Snowpiercer menggugah pertanyaan mendasar, apakah umat manusia benar-benar butuh struktur hierarki? Ataukah keberlanjutan hanya bisa dicapai dengan meruntuhkannya? Di dunia Panem, rakyat distrik hidup dalam penindasan, sementara Capitol hidup dalam kemewahan. Pemerintah Capitol menggunakan Hunger Games, yakni pertandingan mematikan anak-anak distrik sebagai sarana kontrol psikologis. Kekerasan ini bukan hanya hiburan, tetapi juga pesan bahwa rakyat tak punya kuasa. Katniss Everdeen muncul sebagai simbol perlawanan, meski awalnya hanya ingin bertahan hidup. Ketika ia menolak mengikuti aturan permainan dengan memilih bunuh diri bersama Pita, ia menantang legitimasi Capitol di depan seluruh rakyat. Tindakan kecil itu memantik api pemberontakan. Film ini syarat simbolisme. Capitol mewakili pemerintahan otoriter yang menjaga kekuasaan lewat propaganda dan ketakutan. Distrik-distrik mewakili rakyat yang dikuras tenaganya. Hunger Games adalah ritual politik, mengingatkan kita pada gladiator Romawi. Darah rakyat dijadikan tontonan agar tak sempat melawan. Dari perspektif filsafat politik, film ini menyinggung teori hegemoni Gramsci, bagaimana kekuasaan bertahan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan memanipulasi kesadaran rakyat. Katniss menjadi titik balik ketika kesadaran kolektif muncul bahwa mereka punya pilihan untuk melawan. Braveheart adalah kisah epik William Wallace, tokoh Skotlandia yang memimpin perlawanan melawan penindasan Inggris pada abad ke-13. Film ini mengangkat tema kebebasan, keberanian, dan harga diri rakyat kecil yang ditindas oleh kerajaan besar. Wallace memulai perjuangan bukan karena ambisi politik, melainkan dendam pribadi setelah istrinya dibunuh oleh tentara Inggris. Namun, tragedi personal itu berkembang menjadi perjuangan kolektif. Rakyat Skotlandia yang selama ini hidup di bawah pajak tinggi, hukum sewenang-wenang, dan penghinaan budaya akhirnya bersatu. Film ini memotret bagaimana pemerintah kolonial menggunakan kekerasan dan hukum untuk merampas kebebasan rakyat. Perlawanan Wallace menjadi simbol bahwa kebebasan tidak bisa diberikan dari atas, melainkan harus diperjuangkan dari bawah. Adegan pidato Wallace sebelum perang menjadi deklarasi abadi tentang makna perlawanan. Secara filosofis, Braveheart menyinggung ide kebebasan negatif dan positif ala Isaiah Berlin. Kebebasan negatif berarti bebas dari penindasan, sementara kebebasan positif adalah hak menentukan nasib sendiri. Wallace berjuang demi keduanya, meski dengan harga nyawa. Film ini mengingatkan bahwa sejarah sering ditulis dengan darah rakyat. Pemerintah yang menindas selalu mengundang perlawanan, dan perlawanan itu meski mungkin kalah secara militer, bisa menang secara moral dan historis.